Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Baiklah, di sini saya akan membahas pertama itu apa itu integrasi. Integrasi yaitu pembaruan atau penyatuan berbagai cara kelompok untuk menjadi kesatuan yang utuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iman. Iman secara bahasa yaitu percaya, sedangkan menurut istilah yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan. Selanjutnya Islam. Islam secara bahasa yaitu patuh atau tunduk, menyerahkan diri selama perdamaian. Menurut istilah yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Selanjutnya ihsan. Ihsan menurut bahasa yaitu berbuat baik atau kebaikan. Menurut istilah yaitu berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandaskan kesadaran dan keikhlasan. Selanjutnya masih tentang iman. Yang pertama, amal batiniyah, wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah. Yang kedua, mempengaruhi segala aktivitas dalam kehidupan. Yang ketiga, mengantar pada titik penyadaran diri sebagai hamba Allah dan tunduk pada Allah. Kekuasaan Allah meliputi 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya Islam. Di sini saya akan menjabarkan rukun Islam. Di sini rukun Islam terdiri dari 5 rukun. Yang pertama syahadat, kesaksian bahwa tiada Tuhan yang benar disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua sholat, bentuk hubungan vertikal langsung antara hamba dengan sang Khalik. Yang ketiga zakat, wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Yang keempat puasa, ujian melawan hawa nafsu. Yang kelima haji, sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama muslim di dunia. Lanjut ihsan. Rasulullah mengajarkan ketika beribadah kepada Allah seolah-olah ketika beribadah berhadapan secara langsung dengan Allah, melahirkan sikap berusaha maksimal dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah, melahirkan sikap penuh harap, takut, ridho, dan ikhlas kepada Allah. Ketika belum bisa seperti itu, yakinlah bahwa Allah pasti melihat semua perbuatan kita termasuk ibadah kita. Selanjutnya keterkaitan iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan landasan awal bila diumpamakan sebagai pondasi dalam keberadaan suatu rumah, sedangkan Islam merupakan entitas yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seseorang lemah, maka Islamnya pun akan condong runtuh dan roboh dalam realitanya. Pelaksanaan sholat akan tersendat-sendat, tidak dilakukan pada waktunya, atau malah tidak didirikan atau terlaksanakan. Zakat tidak disalurkan, puasa tak terlaksanakan. Sebaliknya, iman akan kokoh bila Islam seorang ditegakkan karena iman bisa menjadi tebal, kadang pula menjadi tipis karena amal perbuatan yang mempengaruhi hati, sedangkan hati sendiri merupakan wadah bagi iman itu. Jadi, bila seseorang tekun beribadah, rajin taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, maka akan semakin tebal imannya. Sebaliknya, bila seseorang berlarut-larut dalam kemaksiatan, kebal akan dosa, maka akan berdampak juga pada tipisnya imannya.
Selanjutnya, sahabat Ali berkata, sesungguhnya iman itu terlihat seperti sinar yang putih. Apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka sinar tersebut akan tumbuh dan bertambah sehingga hati berwarna putih. Sedangkan kemunafikan terlihat seperti titik hitam. Maka bila seorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam itu akan tumbuh dan bertambah hingga hitamlah warna hati. Adapun ihsan diumpamakan sebagai hiasan rumah. Bagaimana rumah tersebut bisa terlihat mewah, terlihat indah dan terlihat megah, sehingga dapat menarik perhatian dari banyak pihak. Sama halnya dengan ibadah, bagaimana ibadah ini bisa mendapatkan perhatian dari Sang Khalik sehingga dapat diterima oleh Allah, tidak hanya asal menjalankan perintah dan menjauhi larangnya, melainkan berusaha bagaimana amal perbuatan itu bisa bernilai plus di hadapannya. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kedudukan kita hanyalah sebagai hamba, budak dari Tuhan. Sebisa mungkin kita bekerja menjalankan perintahnya untuk mendapatkan perhatian dan ridhonya. Terakhir yaitu kesimpulan, pentingnya mengintegrasikan keyakinan dalam Islam dengan praktik ihsan yang mencakup berbuat baik dan melakukan segala sesuatu dengan keindahan dan kesempurnaan. Ini membentuk dasar untuk menjalani hidup yang bermakna dan bermanfaat baik secara spiritual maupun praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggabungkan iman dan ihsan, seorang dapat mencapai kesempurnaan dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia dan alam semesta. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada kata salah ataupun kurang-kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.